Shalom saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Selamat datang di Youth Christian Channel bersama saya Jimmy Chris. Dan hari ini kita mau membahas tentang bertekun dalam doa. Mari kita buka di Alkitab kita di Kolose 4 ayat yang kedua. Demikianlah firman Tuhan, bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Wow, amin ya, luar biasa sekali firman Tuhan ini. Firman Tuhan selalu mengajarkan kita untuk selalu berjaga-jaga. Berjaga-jaga oleh apa? Oleh pencobaan, demi pencobaan. Perlu diketahui bedanya ujian dengan pencobaan itu adalah begini. Kalau ujian itu membawa kita naik level dalam iman, ya. Sedangkan pencobaan itu bisa membawa kita jatuh ke dalam dosa. Nah, lebih dari itu, ujian itu yang kita tahu adalah berasal dari Tuhan, ya, datangnya hanya dari Tuhan. Tetapi pencobaan itu datangnya dari dua, iblis dan keinginan manusia itu sendiri. Wow. Nah, oleh sebab itu firman Tuhan mengajarkan kita untuk selalu berjaga-jaga. Bagaimana kita berjaga-jaga? Yaitu dengan berdoa. Kenapa berdoa? Karena di saat berdoa kita bisa meminta tuntunan Tuhan dalam setiap langkah kita, ya. Adalah bentuk kita berkomunikasi dengan Tuhan, membangun hubungan lebih erat dengan Tuhan, lebih intim lagi dengan Tuhan, ya. Jadi kepekaan rohani kita meningkat. Kepekaan rohani itu untuk apa? Supaya kita tahu membedakan manakah yang kehendak Allah, mana yang baik, mana yang sempurna, mana yang berkenan di hadapan Allah, ya. Kita manusia bolehkah punya keinginan? Boleh. Tetapi kalau kita punya hubungan yang erat dengan Tuhan, kita punya keintiman, ya, kita akan bisa membedakan gitu, keinginan mana yang berkenan di hadapan Allah. Jangan sampai keinginan kita hanya untuk memuaskan nafsu kita. Jadi firman Tuhan mengajarkan kita untuk selalu berjaga-jaga dalam doa, ya, supaya kita dituntun dan untuk mengkonfirmasi setiap keinginan kita sama Tuhan, ya kan? Pasti kita semua membawa keinginan kita dalam doa. Nah, disitulah kita meminta konfirmasi Tuhan, meminta tuntunan Tuhan. Kalau memang permintaan kita itu berkenan di hadapan Allah, kita minta supaya Allah menuntun kita sampai kepada keinginan itu. Tetapi kalau keinginan itu sekiranya tidak berkenan di hadapan Allah, Allah pun akan memberikan, boleh saya bilang, kode-kode kepada kita. Tetapi ada yang menarik lagi di sini. Di sini dikatakan sambil mengucap syukur. Apa yang menghubungkan antara mengucap syukur dan berjaga-jaga? Ya, mungkin kita semua tahu, ya. Bukan mungkin lagi, ya. Memang kita semua tahu bahwa mengucap syukur adalah berterima kasih untuk kebaikan Tuhan. Memang betul, sangat betul. Tetapi mengucap syukur juga dapat menguatkan kita. Mengucap syukur kepada Allah itu dapat menguatkan kita. Seperti yang kita tahu di Kisah Para Rasul 28 ayat 15, ya. Tentang Rasul Paulus dalam pelayanannya. Kita semua tahu Rasul Paulus itu pelayanannya paling excellent, ya. Dia sampai disiksa, sampai di penjara, ya kan? Karena pelayanannya dia, dalam pelayanannya dia diperlakukan seperti itu. Kita sudah tahu tekanan demi tekanan. Tetapi di ayat itu dikatakan ketika ia mengucap syukur kepada Allah, ia dikuatkan olehnya. Nah, itulah kuasa dari ucapan syukur kita kepada Allah, ya. Kita menjadi kuat menghadapi setiap pencobaan demi pencobaan yang terjadi dalam hidup kita, yang melanda hidup kita, ya. So, itu saja yang bisa saya bagiin tentang Kolose pasal yang keempat ayat yang kedua. Ini sangat luar biasa sekali untuk kita semua. Dan bukan hanya teman-teman saja yang saya yakin pasti diberkati. Saya sendiri pun diberkati. Haleluya. Jangan lupa like video ini, komen dan share juga ke teman-teman. Dan subscribe juga channel ini supaya channel ini makin berkembang. Dan makin banyak anak-anak muda diberkati oleh berkat-berkat rohani melalui channel ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua.